Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7 yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sehingga selalu semangat belajar matematika bersama Bu Mela. Jangan lupa selalu awali kegiatan kalian dengan berdoa ya anak-anakku, supaya kalian selalu mendapatkan manfaat dan keberkahan dari setiap kegiatan yang kalian lakukan. Nah, pada video kali ini, Bu Mela akan menjelaskan materi tentang perkalian aljabar. Sebelum kita ke perkalian aljabar, kita review sejenak atau kita ingat kembali terlebih dahulu materi yang sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar diantaranya ada suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Semoga kalian masih ingat ya. Misalnya, di sini Bu Mela punya 3x plus 7, maka 3x dan 7 disebut sebagai suku, x adalah variabel, 3 adalah koefisien, dan 7 adalah konstanta. Sudah ingat kan ya? Baik. Sebelum ke perkalian, kita ingat dulu penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ingat kembali anak-anak, bahwa hanya suku sejenis saja yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Suku-suku sejenis itu yang bagaimana? Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat masing-masing variabel juga sama. Sebagai contohnya, tentukan bentuk paling sederhana dari 12x kuadrat dikurangi 9x ditambah 6 dikurangi 7x kuadrat ditambah 8x dikurangi 14. Maka, kita bisa kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sama. 12x kuadrat dikurangi 7x kuadrat min 9x ditambah 8x plus 6 dikurangi 14. Ini adalah suku yang sejenis. 9x dan 8x adalah suku yang sejenis. Begitu pula dengan 6 dan min 14 juga adalah suku yang sejenis. Maka hasilnya 12x kuadrat dikurangi 7x kuadrat adalah 5x kuadrat. Min 9x ditambah 8x adalah min 1x atau bisa kita tuliskan min x. Kemudian 6 dikurangi 14 hasilnya adalah min 8. Jadi, bentuk paling sederhana dari operasi ini adalah 5x kuadrat min x min 8. Oke, kita sudah review tentang unsur aljabar juga penjumlahan dan pengurangannya. Sekarang kita langsung ke perkalian aljabar. Untuk yang pertama, kita ke perkalian aljabar suku tunggal. Oke, coba kita pahami bersama-sama. Bila ada 2 kali 2, maka kan kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 ya. Berarti bila ada A dikali A, hasilnya pun juga A pangkat 2. Bila ada 2 dikali A, berarti artinya adalah A ditambah A. Maka menjadi 2A. Berarti kalau ada 3 dikali A, hasilnya adalah 3A. Kalau ada misalnya 4 dikali P, maka hasilnya adalah 4P. Begitu seterusnya ya. Kemudian bila ada 2A dikali A, ingat A dikali A tadi hasilnya adalah A kuadrat. Maka bila 2A dikali A hasilnya adalah 2A kuadrat. Berikutnya, bagaimana bila 2A kali 3A? Sebila ada kasus seperti ini, maka kalian bisa kalikan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Jadi seperti ini, 2 dikali 3 dikali A dikali A. 2 kali 3 adalah 6, A dikali A adalah A kuadrat, sehingga hasilnya adalah 6A kuadrat. Bagaimana bila A kuadrat dikali A? A kuadrat itu kan sama dengan A dikali A. Maka bisa kita tuliskan A dikali A dikali A, sehingga menjadi A pangkat 3. Jadi, bila ada A kuadrat dikali A, hasilnya adalah A pangkat 3. Bagaimana bila A kuadrat dikali A kuadrat? Maka hasilnya adalah A pangkat 4. Jadi, pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. A dikali B, hasilnya adalah AB. B dikali A,
hasilnya adalah AB juga. Jadi A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan AB. Jadi pada perkalian berlaku juga sifat komutatif, jadi dibolak-balik sama. Seperti halnya 2 kali 3 akan sama dengan hasilnya 3 kali 2. Ini adalah sifat komutatif. Oke, sebagai contohnya, sederhanakan perkalian bentuk aljabar berikut. 5 kali Y kali min 2X kali Y. Maka hasilnya kita bisa kelompokkan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 5 kali min 2 kali X kali Y kali Y. Maka hasilnya adalah 5 kali min 2 adalah min 10, X, Y kali Y adalah Y pangkat 2. Berikutnya, min 6 kali 4P kali min 2Q kali 3PQ. Kita bisa kelompokkan min 6 kali 4 kali min 2. Ya, min 6 kali 4 kali min 2. Kemudian, P dikali P seperti ini, lalu Q dikali Q. Maka hasilnya adalah min 6 kali 4 kali min 2, min dikali min jadinya plus. Hasilnya adalah 48. Kemudian P dikali P adalah P kuadrat, Q dikali Q adalah Q kuadrat. Berikutnya adalah perkalian suatu bilangan dengan suku 2 atau lebih. Nah, untuk sembarang bilangan X, Y, dan K akan selalu berlaku bahwa X dikali X ditambah K hasilnya adalah X dikali X atau X kuadrat dan X dikali K atau KX. Kemudian bila ada X dikali X plus Y plus K, maka hasilnya adalah X dikali X atau X kuadrat plus X dikali Y atau XY plus X dikali K atau KX. Supaya tidak bingung, kita langsung ke contoh soal. Jabarkanlah bentuk-bentuk berikut. X dikali 3X plus 5. Maka kita bisa kalikan X dengan 3X, X dengan 5. X dikali 3X hasilnya 3X kuadrat, X dikali 5 hasilnya adalah 5X. Berikutnya 3X dikali 2X plus Y min 4. Maka untuk kasus ini kita kalikan 3X dengan 2X, 3X dikali Y, dan 3X dikali min 4. Sehingga bisa dituliskan seperti ini ya. Hasilnya 3X kali 2X adalah 6X kuadrat, 3X kali Y adalah 3XY, 3X kali min 4 adalah min 12. Selanjutnya adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Kita bisa gunakan salah satu caranya dengan hukum distributif. Hukum distributif itu seperti ini, jadi kita kalikan satu-satu. Kita jabarkan X plus A kali X plus B, maka bisa kita buat jadi X kali X plus B, kemudian A kali X plus B. Contohnya, tentukan hasil perkalian berikut dengan hukum distributif. 3X plus 4 kali X min 2. Jadi 3X ini kita kalikan dengan X plus 2, kemudian 4 kita kalikan dengan X plus 2. Kita jabarkan kembali satu persatu. 3X ini dikali X, kemudian 3X dikali min 2 seperti ini, kemudian 4 dikali X, 4 dikali min 2 seperti ini. Lalu hasilnya adalah 3X kuadrat, 3X kali min 2 adalah min 6X, kemudian ada 4 kali X adalah 4X, 4 kali min 2 adalah min 8. Dan min 6X ditambah 4X masih bisa kita operasikan atau kita sederhanakan, hasilnya adalah min 2X, sehingga hasilnya adalah 3X kuadrat min 2X min 8. Selain dengan menggunakan hukum distributif, kita juga dapat menggunakan skema. Bila ada X plus P dikali X plus Q, maka kita bisa menggunakan skema seperti ini. X dikali X, X dikali Q,
P dikali X, P dikali V. Maka hasilnya adalah X kuadrat P plus VX plus PV. Bila ada X plus P kali X min P, kita bisa gunakan cara yang sama. X dikali X dikali min P, X dikali P, kemudian P kali min P. Maaf ya, ini tadi harusnya X dikali min P ya. Kemudian yang terakhir P kali min P. Jadi hasilnya adalah ini X kali X adalah X kuadrat, X kali min P adalah min PX, min PX, ini ditambah PX ya, maka min PX ditambah PX hasilnya 0 ya, maka hasil akhirnya adalah X kuadrat min P kuadrat. Oke, contohnya jabarkan kalian suku 2 berikut dengan menggunakan skema. Bila kita gunakan skema, maka di sini adalah X dikali X dikali min 3, 2 dikali X, 2 dikali min 3. Hasilnya adalah X kali X adalah X kuadrat, X kali min 3, min 3X, 2 kali X adalah 2X, dan 2 kali min 3 hasilnya min 6. Kemudian kita bisa sederhanakan min 3X plus 2X. Hasilnya adalah X kuadrat, min 3X plus 2X tadi adalah min 1X, atau bisa kita tuliskan min X min 6. Ini adalah hasil akhirnya. Contoh berikutnya, bila ada 3P plus 2, 3P min 2, atau 3P plus 2 dikali 3P min 2, maka kita bisa gunakan skema. Jadi 3P kali 3P seperti ini, 3P kali min 2 seperti ini, 2 kali 3P, kemudian 2 kali min 2. Berikutnya kita hitung hasilnya. 3P kali 3P adalah 9P kuadrat, 3P kali min 2 min 6P, 2 kali 3P adalah plus 6P, 2 kali min 2 adalah min 4. Min 6P plus 6P berarti 0, maka hasil akhirnya tinggal 9P kuadrat min 4. Nah, itu tadi adalah perkalian aljabar mulai dari suku tunggal sampai suku 2 dengan suku 2. Untuk perkalian suku 2 dengan suku 2 ada 2 metode, bisa menggunakan distributif atau bisa menggunakan skema. Terserah kalian lebih mudah dengan cara yang mana, bebas ya. Dan berikutnya adalah latihan soal untuk menguji pemahaman kalian. Silahkan kerjakan, ada 6 soal, kerjakan di buku kalian, kemudian bisa kalian foto dan kemudian nanti kirimkan ke saya ya. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih atas kesediaan waktu kalian untuk melihat video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan pesan dari Bu Mela, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan pakai hand sanitizer, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.